Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all, perkenalkan nama saya Aldi Aladiat. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit teori akuntansi yang berjudul Stewardship Theory. Langsung saja kita langsung ke materinya. Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi teori akuntansi. Yang pertama kita dahului dengan materi stewardship theory. Apa itu stewardship theory? Stewardship theory adalah harmonisasi antara pemilik modal, prinsipal dengan pengelola modal, steward dalam mencapai tujuan bersama, tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah kontrol pada pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi shareholder dan manajemen, atau dapat juga di antara top manajemen dengan jajaran manajemen lain di bawahnya dalam organisasi sebuah perusahaan. Mengacu pada teori stewardship, pelaku steward adalah kolektif. Sebab steward berpedoman dengan perilaku tersebut, tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share price. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Berikut adalah definisi stewardship theory menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu dari Donaldson and Davis pada tahun 1991, yaitu teori ini menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan psikologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu juga, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Yang kedua, menurut Waningsari pada tahun 2009, teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Selanjutnya, menurut pendapat Sutio dan Putri pada tahun 2009 dan 2013, teori ini diasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepemuasan dan kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan akan memaksimumkan utilitas kelompok manajemen dan memaksimalkan utilitas kelompok ini, dan pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada di dalam kelompok perusahaan tersebut. Apa sih perbedaannya teori agensi dan teori stewardship? Secara garis besar itu, teori agensi dan teori stewardship itu sangat berlawanan arah. Teori agensi itu kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam kepentingan pemilik, terlihat jelas kepentingan antara manajer dan pemilik yang berlawanan. Teori stewardship itu, manajer cenderung berusaha menyumbang kemampuannya secara maksimal kepada perusahaannya. Lalu faktor-faktor yang membedakan teori agensi dan teori stewardship, yaitu yang pertama itu terdiri faktor psikologi. Di dalam faktor psikologi ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu motivasi, dan yang kedua itu adalah identifikasi, yang ketiga itu ada penggunaan kekuasaan. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua, faktor situasi. Di dalam faktor situasi terdapat filosofi manajemen,
budaya, dan tentang kekuasaan. Oke, di sini adalah perbedaan antara teori agensi dan teori stewardship, di mana model perusahaan, model manusia pada teori agensi itu berorientasi pada ekonomi, sedangkan stewardship itu aktualisasi diri. Dalam perilaku, teori agensi dia lebih bersifat pada diri sendiri, sedangkan stewardship melayani orang lain. Selanjutnya, mekanisme psikologinya itu teori agensi bersifat manajer dan teori stewardship bersifat prinsipal. Motivasinya itu kebutuhannya lebih rendah pada teori agensi, sedangkan teori stewardship itu kebutuhan lebih tinggi. Perbandingan sosialnya itu ekonominya ekstrinsik pada teori agensi, serta intrinsik pada teori stewardship. Oke, selanjutnya itu antisipasi resikonya itu kalau teori agensi yaitu bersifat pengawasan biaya, sedangkan untuk teori stewardship itu perbaikan kinerja. Tujuannya itu kalau agensi untuk individualis, stewardship itu kebersamaannya. Oke. Dapat disimpulkan bahwa teori stewardship ini berdasarkan teori dari sosiologi dan psikologi yang berasal dari para pemikiran akuntansi manajemen, di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Menurut teori stewardship pemilik atau principal stakeholder, perusahaan menggambarkan bahwa direktur sebagai prinsipal, sedangkan manajer dan karyawan sebagai steward. Teori steward menggambarkan suatu kondisi manajer yang memiliki motivasi atau termotivasi pada suatu target pencapaian untuk kepentingan bersama suatu organisasi, bukan termotivasi untuk kepentingan pribadi. Oke, sekian dari saya. Apabila materi yang disampaikan saya kurang jelas, mohon maaf. Dan apabila kalian memiliki pengalaman yang lebih luas tentang materi ini, boleh silahkan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.